Kami kemarin melakukan penelitian mandiri. Memang saya bersama dengan Kanwil Hukum Provinsi Jawa Tengah dari Kementerian Hukum dan HAM. Dari Putra Isdu, pertanyaannya, apakah cinta itu ada? Tapi ada tren menarik sekarang itu juga, ada kemarin kasus 1 minggu menikah kemudian minta cerai gitu kan. Waduh. Maka butuh informasi, pengetahuan, dan tentu tadi kesabaran. Apa aku salah gitu kan, nalika urip saoma. Datang langsung di Fakultas Syariah di kantor LKBI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Fasya Fakultas Syariah IAIN Surakarta, dari Fasya untuk Bangsa. Perkenalkan, nama saya Ahmadi. Kali ini saya hadir sebagai pemandu, sebagai host di segmen kali ini dengan tema lonjakan perceraian dan solusi ketahanan keluarga masa pandemi. Jadi di akhir-akhir ini selama pandemi kita, entah PSBB, entah lockdown, itu menurut banyak berita yang beredar itu di beberapa kota terjadi peningkatan kekerasan dalam rumah tangga, juga perceraian. Nah, telah hadir bersama kami pendamping hukum yang selama ini aktif mendampingi korban kekerasan dalam rumah tangga, perceraian, dan lain-lain, yang sekaligus adalah dosen Fakultas Syariah IAIN Surakarta, Ibu Siti Kasyati, SAG MAG. Apa kabar Ibu? Baik, alhamdulillah. Sehat-sehat? Alhamdulillah sehat. PSBB-nya gimana nih? Baik, ini kondisinya sebenarnya kalau secara laporan dari gugus tugas semakin hari semakin melonjak, Naik, ya, semakin naik, sehingga hampir di angka 54.000 ya seluruh Indonesia, dan Jawa Tengah termasuk sekarang naik lagi tinggi ya. Ini tentu menjadi perhatian kita semua untuk tetap menjaga kesehatan, menjaga imun, terutama juga menjaga kesakinahan di dalam keluarga. Wah, psikis ya dijaga ya. Psikisnya dijaga. Ya. Jangan mudah marah gitu kan. Jangan mudah marah. Harus bahagia. Harus bahagia. Kalau kiat-kiat Ibu sendiri gimana sih? Kalau saya kiat-kiat untuk menghadapi era pandemi ini, tentu work from home ya, bekerja dari rumah, menulis, kemudian juga berkebun atau ke sawah begitu, kadang-kadang Selang-seling ya, biar selang-seling hobinya itu diselang-seling, kemudian membuat masakan di rumah bersama keluarga begitu. Salah satunya. Oke, sebelum kita masuk ke pembicaraan yang serius, kita mau mengupas sedikit tentang sosok Ibu Kasyati. Bu Kasyati ini yang saya tahu aktif sebagai pendamping hukum LKBHI Fakultas Syariah IAIN Surakarta. LKBHI itu singkatannya, Bu? Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam Fakultas Syariah IAIN Surakarta. Kalau boleh tahu, kenapa Ibu tertarik? Saya sebenarnya di LKBHI sudah sejak tahun 2010 ya, cuma kemudian lebih aktifnya juga di lembaga yang sama di bidang hukum, itu di LBH Aisyah ya, Bantuan Hukum Aisyah Jawa Tengah. Tapi Jawa juga Tengah, ya? Kemudian di LKBHI saya sebagai anggota gitu. Nah, saya kenapa tertarik di bidang hukum dan khususnya pendamping perempuan itu ataupun anak maupun difabel, karena ini memang kejiwaan sejak kuliah ya. Jadi kuliah dulu sering ikut kajian gender. Saya kebetulan ketua kelompok studi Anissa Wali Songo Studi Club. Jadi dulu di IAIN Surakarta ini di awal itu ada kelompok studi mahasiswa namanya Anissa Studi ya. Kelompok studi perempuan mahasiswa. Kemudian mulai tertarik, dan di tahun 2002 saya mengikuti ujian profesi advokat. Pada waktu itu mengikuti dulu di Mahkamah Agung atas rekomendasi dari fakultas untuk pendidikan penasihat hukum di Bogor, di Parung Bogor 3 bulan. Nah, setelah itulah mulai ketertarikan muncul di bidang hukum. Setelah mengikuti berbagai aktivitas ya, mungkin pemberdayaan masyarakat, perekonomian dan lain sebagainya, kakak saya waktu itu menyarankan saya
sudahlah by yourself. Apa yang kamu punya? Kalau kamu orang hukum, orang syariah, kokinya ya harus kamu sebagai orang syariah. Iya. Jadi mengembangkan. lebih kembali ke diri sendiri ya. Iya, karena Iya. kamu belajar sekian tahun, Ya, kamu ya, belajar itu ya sudah kembangkan. Walaupun waktu itu masih di dunia istilahnya masih mengawali karena sarjana Ya, syariah benar, awal-awal ya. benar. Karena sarjana syariah pertama kali diterima sebagai advokat gitu. Saya bisa mengambil pelajaran ini. Saya sebagai orang yang berkecimpung di dunia tafsir, mulai ini nih tertarik juga nulis-nulis tentang tafsir, Bu. Iya, Ya, ya ini penting. Menarik. Oke, menurut Ibu gimana nih pandangan katanya ya? Dan saya membaca banyak berita itu perceraian tinggi sekali di di beberapa kota. Pandangan jenengan mengenai fakta ini gimana sebagai seorang pendamping hukum yang mungkin setiap saat, setiap waktu selalu berdering HP-nya, dicari orang, diminta bantuannya, begitu kira-kira gimana? Komentarnya gimana? Ya memang saat ini agak ngeri-ngeri sedap. Maksudnya begini, orang menikah penuh cinta begitu, baru kami kemarin melakukan penelitian mandiri. Memang saya bersama dengan Kanwil Hukum Provinsi Jawa Tengah dari Kementerian Hukum dan HAM, itu saya implementasi bantuan hukum untuk orang miskin. Penerimanya paling banyak adalah memang perempuan yang melakukan perceraian. Di beberapa pos bakum itu, di pos bantuan hukum yang kebetulan memang dengan bendera yang berbeda tetapi sama untuk di bidang bantuan hukum, saya mendapati ini setiap hari itu di PA itu yang minta bantuan itu misalnya PA Sragen, PA Boyolali, PA Klaten, PA Sukoharjo itu rata-rata 7 perkara, 10 perkara gitu. Itu yang minta Banyak enggak itu kalau ukuran sebelum dan setelah pandemi? Iya banyak setelah pandemi, lebih banyak. Di tahun 2019 itu per hari rata-rata 3 atau 2 masyarakat miskin yang minta bantuan. Ini masyarakat miskin yang minta bantuan itu naik, jadi tinggi sekali angka, terutama di komunitas-komunitas miskin. Mengapa? Memang salah satunya faktor ekonomi, pertengkaran, kemudian juga perselingkuhan. Tapi paling banyak memang faktor ekonomi. Gimana dengan pemerintah? Ini kan pemerintah selaku stakeholders, ini negara hukum, bagaimana pemerintah itu merespon hal ini? Apakah semakin diperkuat proses bantuan hukumnya atau gimana lah? Kalau untuk peran pemerintah dalam proses pemberian layanan bantuan hukum, ini yang ironis karena di Jawa Tengah sendiri dana bantuan hukum untuk orang miskin sekarang ditiadakan. Kemarin juga rapat dengan di beberapa daerah itu karena semuanya di korban COVID itu yang diperhatikan adalah untuk makan ya, ketahanan keluarga tapi di bidang konsumsi. Tetapi tetap di pengadilan melalui Mahkamah Agung itu ada bantuan hukum untuk mereka yang tidak mampu dengan memberikan jasa layanan, membuatkan surat gugatan. Ya itu dari Permenkumham atau maksud saya dari SEMA berdasarkan Perma nomor 1 tahun 2014 begitu. Kalau yang dari Kementerian Hukum dan HAM ya memang pagunya kan kemarin belum ada pandemi ya, jadi seperti itu kalau dana bantuan hukumnya. Tapi kalau dari ketahanannya memang masih perlu sinergi. Dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan juga sudah membuat laporan kalau ada korban KDRT bisa melapor, tapi masyarakat kayaknya belum semua bisa mengakses, paling kurang informasi. Keberanian juga Bu ya? Iya, keberanian juga. Ngomong-ngomong soal keberanian, kemampuan aksesibilitas masyarakat terhadap hukum, apa kabar nih RUU PKS? Perlindungan apa? RUU penghapusan kekerasan seksual ya, itu gimana itu? Ini masih nggak tahu kabarnya gitu. Kemarin saya mengikuti bersama sulit, forum layanan ya, forum lintas layanan. Sebenarnya juga secara substansi masih ada beberapa yang harus dikomunikasikan dengan para ulama. Kemarin diagendakan untuk bertemu dengan MUI, dengan IJMI ketika saya mengikuti di Bogor.
ya, mengikuti acara di Bogor. Tapi tindak lanjutnya kemarin kebetulan saya mewakili waktu itu diutus oleh pimpinan pusat Aisyah untuk ikut itu, tetapi kemudian apa kabar ini perlu kita dorong lagi karena sudah ada undang-undang yang lain yang tiba-tiba sudah masuk legislasi. Ini secara politik memang harus kita dorong gitu. Tetapi dengan catatan berbagai perubahan yang tentu supaya bisa mengayomi seluruh kepentingan masyarakat ya, tidak hanya nanti dianggap diskriminasi dan lain sebagainya. Rame ini soalnya, saya juga kadang-kadang merasa sedih sendiri. Saya misalnya kalau mau jujur sedikit nih, punya rumah tangga, seperasaan saya juga, saya berusaha gimana caranya merawat keberadaan keluarga ini, menyayangi istri begini, tapi kok ada orang seenaknya gitu loh. Menurut jenengan gimana sih? Ya. Kok bisa ada orang itu melakukan kekerasan rumah tangga sementara ya tadi sebelum kita take kan ngobrol tentang kok cinta lalu hilang cintanya gitu. Ya. Begini, memang orang menikah itu landasannya cinta ya. Tetapi kalau kita bilang cinta itu anugerah gitu. Cinta itu anugerah, cinta itu sampai orang mau mengorbankan bahkan restu orang tua pun kadang dilanggar gitu kan. Ya demi cinta aku rela gitu kan. Demi cinta aku rela gitu kan. Dan lain sebagainya. Bahkan kalau bilang lagunya para puitisi cinta ya, para pujangga gitu kan. Para pujangga cinta. Andai dipisah, kan kayak gitu kayaknya, waduh dunia itu milik berdua ya. Tetapi yang paling sulit itu merawat cinta. Jadi bagaimana kita merawat cinta itu yang perlu komitmen. Juga merawat cinta itu harus datang dari kedua belah pihak. Jadi oleh karena itu ini juga tidak lepas dari persoalan cara pandang, cara pikir. Kalau kata kami dialog dari pendamping itu, ternyata dulu kau cukup bagiku, sekarang tidak lagi. Gitu. Misalnya apa? Karena di situ ada dunia luar, di situ sudah ada mertua, di situ ada kakak ipar, adik ipar, ada teman kerja, variabelnya nambah banyak ya. Variabelnya nambah banyak. Jadi semua ini harus diantisipasi dengan kepekaan namanya. Misalnya, mohon maaf, Ahmadi. Kalau di dalam tradisi Jawa itu seorang laki-laki kan sering harus dilayani, ngambil ke unjukan, nyepake gitu kan, toto dahar gitu. Sementara di kita yang sudah berpendidikan mungkin biasalah untuk tidak saling melayani seperti swalayan begitu ya. Komitmennya sudah ada dalam hal teori tidak masalah, tetapi ketika berhubungan dengan mertua, kemudian saudara. Kok kamu tidak melakukan itu, kok biasa, kok kamu mau diperlakukan begitu sama istri kamu misalnya, ini menjadi problem. Kemudian itu enggak masalah ketika kemudian ada orang lain yang datang. Ada orang lain perempuan lain yang datang yang bisa seperti itu, mertua ini mulai ngelirik-lirik ini. Nah nanti di dalam gugatannya bunyinya tidak pernah dibikinkan teh. Nah selama ini kemana kan begitu. Oh berarti cerai itu gara-gara nggak dibikinkan makan ya? Ya itu kemudian yang muncul. Padahal alasan sebenarnya tidak hanya itu. Makanya bias gender ini harus dikomunikasikan tidak hanya kepada pasangan tetapi juga kepada lingkungan komunikasi keluarga. Berarti Bu ya? Komunikasi. Misalnya seorang suami juga harus menyampaikan kepada ibunya, Bu, istri saya itu pekerja, seorang profesional. Saya tidak dilayani dalam hal ini, tapi dalam hal yang lain saya dilayani. Ini menjadi mindset dan itu kita komunikasikan dengan mertua kita masing-masing. Misalnya gini, dalam pandangan ibu kita, seorang laki-laki itu uangnya harus banyak, kerjanya harus baik, begini begitu dan lain sebagainya. Padahal pasangan kita mungkin pendapatannya tidak sebanyak yang dibayangkan. Underestimate gitu kan. Benar. Ini kan menimbulkan kekecewaan nih. Anak saya kok perempuan disuruh kerja misalnya dan sebagainya. Ini multi faktor. Jadi term bahwa suami pemberi nafkah itu juga bisa belajar dari kasus di beberapa pembantu rumah
pekerja buruh di Kediri. Oh iya, iya, iya. Ya, itu kan best practice itu bagaimana mereka mempertahankan keluarga. Ada kalanya ketika suami istri bekerja di pabrik, seorang suami menghandle domestik, Ya, atau ya, ketika seorang suami istri. Nah, jadi pembagian ini Ya. menjadi penting. Teamwork ya. Ya, teamwork. Finlandia juga cukup bagus, bahkan mereka suami istri bekerja bersama gitu kan. Tapi cari pekerjaannya yang dekat-dekat semua. Jadi bisa shift siapa yang Itu mengasuh anak. mungkin saya contoh itu. Semua siapa yang mengasuh. Jadi jangan sampai soal siapa yang beli susu, soal ini yang menjadi pemicu kan hanya sebenarnya soal-soal ini. Sepele tapi malah jadi rumit ya. Rumit karena Ya, itu terus percekcokan yang terus-menerus. Kalau satu hari itu sudah cekcok lebih dari 5 kali hanya soal ini, berarti ini indikator kita harus peka, biasanya begitu. Nah, ini suami saya lagi nggak nyaman nih, istri saya lagi nggak nyaman ini. Misalnya jadi marahan yang kecil-kecil terus menerus menjadi, maka sebagai seorang istri juga harus peka dengan pasangannya juga harus peka, dan membangun kesamaan ini harus sering diingatkan bareng gitu. Saya juga begitu kok Bu. Komunikasinya alhamdulillah baik. Jadi nggak pernah, saya jujur ya, saya juga bingung sendiri. Kenapa ada orang itu punya perasaan kepada orang lain untuk menyakiti orang yang dicintai? Ya itu Saya juga heran. Sudah dicintai, kenapa disakiti? Sudah dicintai, kenapa ditinggal? Demi orang lain, demi. Dulu saya masih ingat ketika itu Pri GS, budayawan, tinggal di Semarang. Beliau bilang, orang yang tertarik dengan pasangan lain itu ibarat melihat api yang menyala-nyala. Api api unggun. Jadi orang yang tertarik dengan pasangan lain itu seperti api unggun. Api unggun itu kelihatan indah, berapi-api, menyala-nyala, tidak seperti api kompor. Tapi yang kita butuhkan dalam hidup itu bukan api unggun yang sekali nyala kelihatan indah, selesai enggak. Yang kita butuhkan itu api kompor. Api kompor yang menyalanya konstan, bisa berpuluh-puluh hari, bisa berpuluh-puluh tahun. Ketahanan rumah tangga akan seperti itu. Karena kalau kita ngelihat yang indah-indah saja, yang shocking the wave gitu, kayaknya sulit gitu loh buat saya. Itu setuju Pak Ahmadi. Jadi begini, jadi untuk supaya kita di dalam keluarga itu ada menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warohmah, kemudian kita ada ketahanan di dalam keluarga, kita yang pertama harus memahami bahwa ini situasi pandemi. Ini adalah sesuatu yang by given ya, istilahnya negara juga belum mampu mengendalikan pandemi corona, sehingga faktor ekonomi ini menjadi sesuatu yang penting untuk kita cari dengan cara yang berbeda ya, artinya berbeda dengan biasanya. Ini harus kreatif di dalam keluarga. Jadi ada pembagian tugas. Maka di sini perlu informasi, perlu pengetahuan. Yang kedua, saat ini mau tidak mau kita dipaksa masuk di dalam era 4.0, yaitu berbasisnya daring. Online, maka harus belajar untuk misalnya jual beli online menggunakan WA online. Jangan kita bayangkan mesti harus Lazada, harus begitu enggak. Jadi ada banyak contoh baik yang dilakukan oleh beberapa keluarga, dan itu ketahanan keluarga adalah sekarang itu banyak UMKM atau orang yang di rumah kemudian bikin pepes, betul. Kemudian diupload di gambarnya. Yang sebelumnya tidak bekerja dia pintar masak, atau masakannya jangannya pas-pasan, tetapi karena di lingkungannya butuh gitu kan, betul. Bisa menjadi sumber income, tidak harus keluar gitu kan. Dan ini harus berbagi juga gitu. Ada yang kemudian jualan sayur, kemudian sayurnya dipasang-pasang, dikasih harga begitu ya, kayak swalayan mini di rumahnya begitu. Jadi banyak kreativitas yang harus dibangun, dimunculkan orang tua. Kepada anak-anak dilibatkan untuk misalnya istilahnya packing atau pokoknya terlibat lah begitu. Ini saya baru mau tanya, apa peran anak gitu loh sebenarnya? Peran anak itu harus dibangun partisipasinya. Jadi kalau anak belajar itu juga belajar juga, karena di rumah pada era ini harus bisa menjadi tempat bermain. Rumah itu belajar menjadi juga tempat ekonomi. Belajar kita yang bekerja, maka setting rumah itu penting. Misalnya di rumah saya adalah kita bikin sedikit yang untuk kalau pengen seperti ini gitu kan. Kemudian ada yang mungkin kayak bikin tanaman-tanaman polybag begitu, itu anak kan bisa diajari seperti kemandirian itu, sejak dini. Jadi belajarnya
tidak hanya dari buku karena sulit belajar. Kalau enggak main HP terus, Ya. bosen dia. Maka kadang kemudian kalau pagi kita ajak olahraga, Ya. misalnya ya olahraganya gonta-ganti namanya Ya. anak-anak. Kadang Ya, sukanya ya, ya, bersepeda-sepeda, kadang minta sepatu roda, kalau apa yang mungkin bisa kita Dilakukan lakukan ya, gitu. mungkin Jadi dilakukan. ini adalah maka butuh informasi, pengetahuan dan tentu tadi kesabaran. Karena kita yang penting berdoa kepada Allah itu Ya, yang ya, nomor ya. satu. Termasuk juga belajar hal-hal baru ya Bu Ya, ya. belajar hal-hal baru. Jadi memang tidak harus mahal gitu, tidak harus mahal. Kita kan sudah punya HP, Ya, paling ya, ya nanti bikin apa namanya beli mic gitu, misalnya yang kecil Ya, gitu ya, ya. Kalau memang mau, lah saya ini kan orang biasa, tidak biasa untuk HP, untuk Jabrian, untuk WA sama siapapun aja bisa kok. Kenapa enggak yang Nah, ini diseriusi gitu makanya ya. perlu yang namanya kreativitas dan belajar. Kuncinya di semua pihak. Kalau suaminya lagi malas karena misalnya kena PHK ini, nggak usah kita suruh-suruh dulu, kita ajak ngobrol karena memang suami itu apa ya karakternya memang mau tidak mau karena sudah didesain by budaya gitu ya, kan. ya. Saya itu kalau kerja yang kecil-kecil nggak mau, pengennya langsung besar, langsung menghasilkan uang Ya, gitu. ya, paham. Nah, tapi kan tidak bisa begitu. Proses konseling itu harus ada harus ya. ada. Ya, Jadi ya, ya. Mas misalnya ayo tak temeni misalnya apa begitu ngalahi dulu Ya, tapi ya, nanti kemudian si suami akan tergerak. Jadi memperkecil risiko Betul. konflik. Komunikasi itu ada untuk tujuan yang lebih baik, yang lebih Ya, besar lebih gitu ya. baik begitu. Ya, ya, ya. Jadi memang untuk orang yang kita cintai katanya berkorban. Ya. Maka untuk rumah tangga kita ya harus berkorban. Tapi Ngeregani kan nggak berkorbanan- salah ya. Ya ngeregani nggak salah, tapi suatu ketika sudah mandiri, sudah safe, kita tinggal gitu. Ya, Jadi sama lah seperti anak mau belajar sepeda kan tetap ditemani dulu gitu kan, ditemani dulu, nanti setelah baru dilepas begitu. Saya ingat sesuatu, kemarin saya nonton tayangannya Dian Sastrowardoyo. Iya. Itu di Narasi Entertainment. Narasi itu punya siapa ya? Punyanya Najwa atau siapa? Saya nggak ngerti, lupa itu. Itu dia bercerita kalau selama masa pandemi ini karena energinya sangat tinggi sebagai seorang manusia, si Dian Sastro ini, dia mulai membuat acara yang itu relevan dengan kehidupannya. Jadi dia adalah seorang aktris, aktor begitu. Dia mengajak teman-teman aktor, dia memproduseri film-film yang hubungannya dengan mereka-mereka tapi online gitu loh. Waktu itu kalau nggak salah ditayangin di Instagram kalau nggak salah, potongan cuma 3 menit itu soal pukul-pukulan lah. Jadi ada orang bawa ini dipukul, terus nanti di depan kamera, dia terlempar, dia mukul lagi ke siapa. Ya itu lucu-lucuan aja, tapi itu menarik untuk tadi mengkomunikasikan diri yang tertekan selama pandemi, berdamai dengan keadaan, syukur-syukur bisa berkarya lewat situ menghasilkan uang. Ya memang banyak contoh untuk para seniman itu banyak menggunakan virtual ya, untuk membuat karya seni. Tetapi yang harus dipahami memang di dalam era ini kita harus tetap kontrol sebagai keluarga karena konteksnya tadi adalah keluarga. Jadi justru saya melihat kemarin saya pulang gitu, petani itu lebih survival ketimbang beberapa meskipun benar, yang perkotaan. Benar. Nah ini mesti bagaimana menjadikan desa dan keluarga sebagai basis belajar untuk membangun ketahanan pangan, ketahanan keluarga itu menjadi sangat penting karena keluarga itu adalah sesuatu yang inti di dalam masyarakat. Maka jangan sampai kalau bisa perceraian ini diusahakan untuk ditekan. Maka peran pemerintah daerah, peran masyarakat, peran Toga, Thomas itu mulai kita harus mengkampanyekan pentingnya keluarga, ketahanan keluarga di era pandemi ini. Jangan nyinggung soal petani masyarakat di desa itu, saya jadi ingat ada teman saya yang bapaknya itu petani juga. Lalu beliau menyimpan gabah itu sebagai cadangan makanan selama beberapa waktu dan itu sudah menjadi budaya di masyarakatnya. Sekarang saat masa pandemi ini nggak goyah Bu. Kayak ada apa sih dunia kok ribut? Saya baik-baik saja gitu loh. Ada perasaan seperti itu. Nah ini ketahanan berbasis masyarakat yang perlu ditiru oleh masyarakat urban. Iya. Saya kira itu menarik, penting dan beberapa memang begitu. Jadi sebagiannya dijual, sebagiannya untuk jatah betul. makan. Nah, kita di masyarakat urban perkotaan ini bisa dengan memanfaatkan lahan di sekitar kita misalnya.
Nah, seperti mengurangi itu. biaya ya. Ya, mengurangi biaya. Ya meskipun harus sehari itu hanya 10.000, tapi 10.000 kali 30 itu sudah berapa? 300.000 ya, Jadi kemudian mengurangi konsumsi beli di luar. Kita makan untuk kesehatan juga, kita masak bersama. Kalau masak ya jangan sudah ibunya masak masih kerja, kalau kami juga harus berbagi gitu. Jadi dalam rumah tangga prinsipnya harus saling ketersalingan ya, saling berbagi. Saling dalam segala hal ya. Oke, baik, kita masuk ke sesi tanya jawab. Kemarin kami atau panitia membuka pertanyaan di Instagram, Bu. Di IG-nya @fakultas.syariah. Ada 3 pertanyaan yang ditujukan ke Ibu. Tapi sebenarnya pertanyaannya cuma 2 sih. Yang satu menyapa gitu ya. Dari @haider_pang itu menyampaikan sehat-sehat Bu dosen idola. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kasih hati ya. Terima kasih Mas Haidar, semoga sehat selalu juga. Amin, 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 amin. Yang kedua, ada pertanyaan. Nanti kita satu-satu aja Bu ya. Dari @putra isdo. Pertanyaannya, apakah cinta itu ada? Kalau ada, mengapa perceraian bisa terjadi? Ya. Jadi di dalam kehidupan kita yang namanya cinta itu pasti ada. Ya, karena itu adalah fitrah. Dalam Al-Quran sendiri kan disebutkan bahwa ada mawaddah, sakinah, warahmah. Salah satu tujuan perkawinan itu kan supaya kita di sana ada mawaddahnya, supaya ada saling kasih sayangnya, kemudian juga menjadi tenang di dalam keluarga. Nah, kenapa kok berubah kan itu? Kalau kita lihat misalnya lagu-lagu sekarang itu kan lagu ambyar gitu kan. Apa aku salah gitu kan. Nalika urip saomah, itu kan mempersonifikasikan bahwa tren sekarang itu banyak rumah tangga yang mengalami persoalan begitu ya. Meskipun kemudian kalau direfleksikan itu ada soal-soal yang mengenai bias perilaku komunikasi gitu kan, masalah ekonomi dan lain sebagainya seperti yang sudah kita sampaikan tadi. Tapi ada tren menarik sekarang itu juga ada kemarin kasus 1 minggu menikah kemudian minta cerai gitu kan. Dan sekarang anak-anak muda itu sekarang tren pernikahan yang mengalami perceraian itu adalah usia perkawinannya mereka rata-rata masih muda, 18 sudah menikah, kemudian 22 punya anak 1 begitu ya, atau anak 2 kecil-kecil gitu, ambyar gitu kan. Nah, ini menjadi mungkin lagunya ambyar itu juga bagian dari situasi merespon keadaan gitu ya. Jadi misalnya banyak orang patah hati gitu. Tetapi juga satu hal dengan adanya era 4.0 ini, tren anak-anak milenial ini juga komitmennya kan kurang, tidak berjuang tangguh di dalam menghadapi soal-soal komunikasi, kesulitan ekonomi dan lain sebagainya, belum siap ya perkawinan. Mungkin antara offline dan online itu tidak bisa dipisahkan. Iya. Kemarin itu ya, sekali lagi saya ngutip Dian Sastro ini karena memang menginspirasi ya perempuan masa kini yang punya punya prestasi yang banyak, tapi juga melibatkan. Bukan. Memberdayakan sesama perempuan. Beliau bilang kalau saya sebagai seorang perempuan itu harus punya switch on off ketika sebagai aktris atau sebagai ibu rumah tangga. Beliau bilang saya kalau jalan-jalan ke mall misalnya, ketika diminta orang untuk minta foto, saya harus berani menolak. Karena kalau saya sekali menerima, menit itu juga saya akan jadi aktris dan semua orang datang meminta foto, anak saya tidak kebagian waktu bersama saya. Kira-kira begitu. Jadi harus ada waktu yang tepat untuk mengatur kehidupannya begitu. Iya, termasuk memanage waktu, karena planning itu bagian dari kerja-kerja administrasi, kebutuhan rumah tangga itu apa dan sebagainya dicatat, itu juga hal yang penting. Jadi untuk mengurangi konflik. Jadi misalnya saya contohkan suami saya ambil uang 1 juta misalnya, meskipun itu adalah untuk kebutuhan keluarga, dia catat tertib gitu dia. Oh, saya nggak akan marah karena duit sudah tahu saya uang ini untuk ini dan kebutuhannya jelas, saya pun demikian, sehingga
ini soal kebutuhan saling, bukan Ya, oke, kemudian memperkecil konflik begitu. Kita Nah, ke ini. pertanyaan yang terakhir ya Bu ya. Faktor penyebab perceraian selama pandemi. Ya, tadi paling banyak tentu adalah percekcokan ya. Percekcokan itu macamnya banyak, karena ekonomi gitu ya. Karena KDRT, karena sumpek di rumah, mesti berkata-kata kasar terus. Jadi yang dulunya itu sudah punya kesabaran, tapi sabar ada batasnya begitu, sehingga kadang-kadang sudah nggak kuat gitu, sehingga datang ke pengadilan untuk mengajukan perceraian begitu. Nah, ini hal yang harus kita sadari bersama, bahwa semua masalah itu harus diselesaikan dengan cara yang baik gitu kan. Makanya tadi jangan langsung kalau ada pertengkaran, paling tidak keluarga, orang tua, mertua itu harus mendamaikan terlebih dahulu, harus mengawal putra-putrinya kalau masih muda-muda menikah. Jadi kalau mohon maaf, ibu saya itu walaupun saya sudah tua begini, ya tetap dicek begitu, gimana yang sabar, dititipkan pada menantunya untuk sabar begitu. Oke, baik. Kalau misalnya nih sudah dalam keadaan konflik, ya nggak bisa nggak bisa tertolong lagi. Kalau mau konsultasi ke ibu itu gimana? Ya, bisa telepon di line telepon 081 329 750 801 ke Atas saya, nama atas Ibu nama Siti Siti Kasihati. Kasihati, juga ke LKBHI Fakultas Syariah IAIN Surakarta, ke Pak Abdullah Triwahyudi 085 640 368181, atau datang langsung di Fakultas Syariah di kantor LKBHI Fakultas Syariah IAIN Surakarta. Oke, menarik sekali. Begitu Bu, terima kasih atas waktunya. Terima kasih Pak Ahmadi atas waktunya juga. Demikian teman-teman podcast Fasha Fakultas Syariah IAIN Surakarta. Kita ketemu lain waktu. Sampai ketemu minggu depan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Fasha, dari Fasha untuk bangsa.